بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat dan barokah tetap hatinya, supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita Sahih Bukhari, Kitabus Shalah, nomor babnya 74, nomor hadisnya 460. 74, nomor hadisnya 460. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul khodami, babnya meramut lil masjidi, pada masjid. Babnya meramut masjid, menjaga kebersihan masjid, menjaga kesucian masjid. Waqala, dan berkata siapa Ibni Abbas dalam surat Ali Imran ayat 35, nazartu, nazar aku, akunya Hannah istrinya Nabi Zakaria, laka padamu Allah ma pada apa-apa, fi batni di dalam perutku, muharraron dimerdekakan, lil masjidi untuk masjid, yakhdumuhu meramut dia anak hu pada masjid. Jadi Ibni Abbas menyampaikan ayat Ali Imran 35 yang mana Hannah dia telah sumpah nazar kepada Allah bahwa sesuatu yang ada di perutku, maksudnya janin, itu dimerdekakan untuk meramut masjid. Jadi Hannah itu sudah menyerahkan anaknya kepada sabilillah. Ini anakku saya serahkan kepada sabilillah untuk meramut masjid. Hadatsana Ahmad ibnu Waqidin qala hadatsana Hamad ibnu Zaid an Sabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah anam ra'atan, sesungguhnya perempuan, au rajulan atau orang laki-laki, kanat ada, takumu meramut dia, perempuan atau laki-laki, masjidan pada masjid.
Wala urahu, dan tidak diperlihatkan aku hu pada orang itu, tidak diperlihatkan aku Abu Hurairah hu pada orang itu, illa kecuali tidak diperlihatkan aku Abu Rafi hu pada orang atau merbot, illa kecuali imro'atan, perempuan. Jadi kalau menurut Abu Rafi, orang yang meramut masjid itu adalah seorang perempuan, bukan orang laki-laki. Fadzakara, maka menceritakan siapa Abi Hurairah hadisan Nabi, pada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat tidak memberitahu kepada Nabi tentang kematiannya orang yang meramut masjid. Annahu, sesungguhnya Nabi sholat siapa Nabi ala qabriha, atas kuburannya orang perempuan, atas kuburannya orang perempuan. Jadi Abu Hurairah menceritakan pada hadisnya Nabi bahwa Nabi sholat di atas kuburannya mayit yang meramut masjid. Ya, ini. Jadi kalau kita kembalikan ke bab bahwa masjid itu ya supaya ada yang meramut, ya, ada yang meramut, yaitu merbutnya atau mungkin mas mubaliknya, dibantu dengan jamaahnya, apalagi terutama ngomplek, yang ngomplek ini supaya membantu calegnya. Jangan sampai punya anggapan, Allah calegnya kan udah dikasih ukro, ngapain kita bantu-bantu bersih-bersih masjid. Wah, ini nggak boleh begitu. Jamaah punya pemikiran seperti itu nggak boleh. Kalau memang mau pahala, kalau memang mau pahalanya banyak, dosanya diampuni oleh Allah, ya bantu ya untuk membersihkan masjid, ya tidak hanya mencela masjidnya kotor, calegnya dimarahin, nah, kamu tuh kerjaannya tidur, main HP ambil tidur. Nah itu, ini nggak pas begitu, dibantu harusnya itu. Bahkan dalam hadis itu kan besar pahalanya. Barang siapa yang membuang satu butir debu dari masjid, maka Allah akan membangunkan sebuah bangunan yang terbuat dari emas dan berlian di dalam surga. Loh, itu pol pahalanya, ya, pol pahalanya. Maka supaya dibersihkan masjidnya, syukur-syukur bisa ada jadwal bersih-bersih, jadwal kerja bakti seluruh jamaahnya, 1 bulan sekali, seminggu sekali, atau 2 bulan sekali, gitu. Jangan sampai aku daripada amal soleh mending wani bayari lah, nggak pas seperti itu. Nyuruh orang lain untuk membersihkan masjid, untuk nyapu ngepel masjid, gitu. Apalagi yang disuruh itu bukan orang jamaah, ya repot, gitu. Dia saja nggak ngerti cara mensucikan dirinya dari najis, kok disuruh membersihkan masjid. Nah, ini jadi supaya diperhatikan kebersihan dan kesuciannya masjid. Babul asiri, bab hukumnya tawanan awil gorimi, atau orang yang keberatan hutang. Yurbatu, diikat dia tawanan atau orang yang keberatan hutang, fil masjidi, di dalam masjid. Jadi babnya hukumnya tawanan atau orang yang keberatan hutang diikat di tiang masjid. Itu bagaimana? Ya, bagaimana hukumnya tawanan atau orang yang keberatan hutang diikat di masjid? Kita lihat hadisnya. Hadatsana Ishaq ibnu Ibrahim qala
akhbarana Rauh wa Muhammad ibnu Ja'far an Syu'bah an Muhammad ibnu Ziyad an Abi Hurairah anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, inna ifritan, sesungguhnya ifrit iku minal jinni, dari jin. Berarti ifrit itu tidak hanya dari kalangan jin ya. Inna ifritan, sesungguhnya ifrit iku rupane minal jinni, dari jin ya. Ifrit itu yang mempunyai sifat keluyuran ya, berkeliaran tanpa ada arah dan tujuan yang jelas ya, tidak ada arah tujuan yang jelas atau tidak ada yang manfaat, maka itu disebut ifrit, baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin ya. Jadi contohnya bapak-bapak, ibu-ibu keluyuran, udah malam keluyuran, ya sembuh nanti sembuh pokoknya. Yang penting jalan aja sampai tengah malam, sampai subuh, tidak ada arah dan tujuan. Itu namanya ifrit ya, itu namanya ifrit. Tafallota, mengganggu siapa ifrit, alayya, atasku Nabi, al-barihata, tadi malam, al-harihata, tadi malam, au kalimatan, atau kalimat, nahwaha, semisal, nahwaha, semisal, inna ifritan minal jinni tafalat alayya bakhirah. Jadi kalimatnya beda tapi maksudnya sama. Semalam aku bermimpi ya. Atau ya, aku bermimpi semalam ya. Jadi kalimatnya berbeda tapi intinya sama. Itu yang dimaksud kalimatan nahwaha. Liya kok to'a, agar mengganggu siapa ifrit, makna aslinya memutus, maksudnya mengganggu, alayya, atasku Nabi, as-sholata, pada sholat. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya ifrit dari kalangan jin ya, berarti ada ifrit dari kalangan manusia yang sukanya keluyuran tanpa arah dan tujuan dan melakukan hal-hal yang tidak ada faidahnya, tidak ada manfaatnya. Itu disebut ifrit ya. Dia tadi malam menggangguku ya, tadi malam dia menggangguku, tujuannya agar memutus pada sholatku. Nah, agar Nabi itu lupa bacaan sholat ya, lupa bacaan sholat ya, atau lupa gerakan sholat ya, ini diganggu oleh ifrit. Fa'am kanani, maka menguasakan ni kepadaku Nabi, siapa Allah, maka menguasakan kepadaku Nabi siapa Allah minhu, dari ifrit. Tapi Allah menjagaku ya, tapi Allah menjagaku Nabi sehingga aku tidak terganggu, terpengaruh dengan gangguannya ifrit. Fa'aratu, maka mengendaki aku Nabi, an arbitohu, bahwa mengikat aku pada ifrit, ila sariyatin, pada tiang, min sawaril masjidi, dari
tiangnya masjid, dari tiangnya masjid, hatta sehingga tusbihu pagi-pagian aku, wayang duru dan melihat kalian ilaihi pada jin, kulukum tiap-tiap kalian, kulukum tiap-tiap kalian. Jadi pada waktu Nabi diganggu, Allah menjaga Nabi sehingga Nabi tidak salah di dalam sholatnya. Nabi itu setelah selesai sholat hendak untuk mengikat ifrit pada tiang masjid sampai waktu subuh, sehingga nanti setelah subuh setiap kalian bisa melihat jin ifrit. Fadakartu maka ingat aku Nabi, kaula akhi pada ucapan saudaraku, rupane Sulaimana, Nabi Sulaiman. Jadi ketika Nabi itu mau mengikat ifrit di tiang masjid, maka aku ingat terhadap ucapannya Nabi Sulaiman, ya. Aku ingat terhadap ucapannya Nabi Sulaiman, yaitu Rabbi wahai Tuhanku, memberilah engkau li padaku Sulaiman mulkan pada kerajaan, layan bagi yang tidak pantas apa kerajaan, li ahadin manfaat, ya, li ahadin bagi seseorang, ba'di setelahku Nabi Sulaiman. Jadi Nabi ingat terhadap ucapannya Nabi Sulaiman, ya Allah, berilah aku kerajaan yang mana kerajaan itu tidak pantas bagi seseorang selain aku, yaitu surat Shad ayat 35. Maka Nabi akhirnya tidak jadi untuk mengikat malaikat, untuk mengikat ifrit, ya. Karena ya ingat bahwa tidak ada seseorang yang pantas, ya, tidak ada seseorang yang pantas diberi kekuatan seperti kekuatannya Nabi Sulaiman. Karena memang nggak ada, setelah Nabi Sulaiman itu tidak ada orang yang diberi kekuatan, diberi kekuasaan, diberi kerajaan seperti Nabi Sulaiman. Artinya ya memang hanya Nabi Sulaiman saja. Qala berkata siapa rohun ruh, faraddahu maka mengembalikan siapa Nabi hu pada ifrit, khosian dengan keadaan hina. Akhirnya Nabi melepaskan ifrit itu dalam keadaan hina, yaitu. Jadi kalau kita kembalikan ke bab, berarti boleh orang yang keberatan hutang atau tawanan itu diikat di dalam tiang masjid, itu boleh, nggak apa-apa, karena ada tujuan, ya. Karena ada tujuannya. Tujuannya apa? Hadis di bawah, ya. Hadis di bawah. Babul istiqtali, babul iktisali, babnya mandi junub. Mandi junub. Jadi mandi junub itu meratakan air pada seluruh badan. Al-iktisali ai alladhi huwa takmilul badani bil ma'in. Nah, jadi yang dimaksud mandi junub itu adalah, ya, meratakan air pada seluruh badannya, itu mandi junub. Ya. Seperti di dalam kitab Thaharah, ya, ketika mandi junub nyemplung apa
di sungai, ya, walaupun tidak dikeramas-keramas, tidak pakai 3 cauan, itu hukumnya sudah sah untuk mandi junub. Ya, contohnya mungkin ya, dia bermimpi, kemudian pagi-paginya dia langsung nyemplung ke air, nah itu hukumnya sudah mandi junub. Nggak perlu digosok-gosok. Yang penting semua badannya itu terkena air, maka dikatakan alladzi huwa takmilul badani bil ma'in, meratakan air ke seluruh badan. Idza aslama, ketika masuk Islam. Saya ulangi, babul iktisali, babnya mandi junub, lil kafirin, bagi orang kafir. Idza aslama, ketika masuk Islam dia. Kalau tidak ada lafadz lil kafiri, itu hanya sisipan atau kalimat tersimpan. Maksudnya mandi junub bagi orang kafir ketika dia masuk Islam. Jadi memang disyariatkan, disunahkan ketika dia masuk Islam, ya, supaya mandi junub, ya. Ketika masuk Islam mandi junub. Warabatil asiri, dan babnya keterangan mengikat tawanan. Aidon, lagi fil masjidi, di dalam masjid. Dan bab yang menjelaskan mengikat tawanan di masjid, ya, diikat tawanannya. Wakana, dan ada siapa Surehun Sureh, iku ya'muru, perintah siapa Sureh, al-gorima, pada orang yang keberatan hutang, ayu basa, bahwa ditahan siapa gorim, ila sariyatil masjidi, pada tiangnya masjid, pada tiangnya masjid. Jadi babnya mandi junub bagi orang kafir ketika dia masuk Islam, dan babnya yang menjelaskan tentang mengikat tawanan di masjid. Lah Sureh, ya, Sureh bin Haris, ya, sebagai juru hukum yang ada di daerah Kufah, dia memerintahkan kepada orang yang keberatan hutang itu supaya diikat di tiangnya masjid, gitu. Supaya diikat di tiangnya masjid. Jadi boleh, ya, boleh tawanan orang yang keberatan hutang diikat di masjid, ya, untuk diikat di masjid. Jadi dengan tujuannya, ya, dengan tujuan bahwa ketika dia adalah tawanan, dengan diikat di masjid, akhirnya masuk Islam. Orang yang keberatan hutang, tujuannya diikat di masjid agar segera membayar hutangnya. Nah, ini boleh. Orang keberatan hutang, nah, itu diikat di masjid, ya, supaya hutangnya itu segera dibayar. Hadasana Abdullah bin Yusuf, qala hadasana Lais, qala hadasana Sa'id ibn Abi Sa'id, sami'a, mendengar dia, Aba Hurairah, ya, qala, berkata siapa Aba Hurairah, Ba'asa, mengutus siapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, khailan, pada pasukan kuda, pada pasukan kuda, qibla Najdin, pada arah Najd, ya, Jazirah Arab. Fajaat, maka datang apa pasukan kuda, birojulin, dengan membawa orang laki-laki, min Bani Hanifah, dari kalangan Bani Hanifah.
Yuqalu dikatakan lahu pada rojul namanya Sumamah ibnu Usal. Sumamah bin Usal. Farabatuhu maka mengikat mereka pasukan kuda hu pada rojul Sumamah bisa riatin pada tiang min sawaril masjidi dari beberapa tiang masjid. Jadi pada waktu itu Nabi mengutus pasukan perang ke arah Najd, yaitu pada tanggal 10 bulan Muharram tahun 10 Hijriah, tanggal 10 bulan Muharram bulan haram tahun 10 Hijriah, mengutus ke arah Najd. Ternyata pasukan kuda itu membawa seorang laki-laki dari kalangan Bani Hanifah yang namanya Sumamah bin Usal. Jadi dari Najd dia membawa Sumamah. Akhirnya mereka mengikat Sumamah pada tiang masjid, diikat ya. Fakharaja maka keluar ilaihi pada rojul sopo an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi keluar menuju rojul itu karena memang menjadi tawanan dan menjadi perhatian masyarakat. Sopo rek ya, ditali di masjid itu sopo wi ya. Faqala maka bersabda Nabi, atoliku melepaskanlah kalian sama mata pada Samamah. Ayo amal soleh Samamah dilepas. Ini setelah Samamah diikat di tiang masjid selama 3 hari ya, jadi dia diikat di tiang masjid selama 3 hari, menjadi pusat perhatian orang-orang yang ada di Madinah. Akhirnya Nabi keluar menuju Samamah, lalu minta kepada sahabat agar Samamah dilepas setelah 3 hari diikat. Fantolako maka pergi siapa Samamah ila nakhlin pada kebun kurma, qoriban yang dekat minal masjidi dari masjid. Akhirnya setelah dilepas, Samamah itu pergi ke kebun kurma, karena dalam riwayatnya itu di kebun kurma ada sumur ya, ada sumur di situ. Akhirnya yang dekat dengan masjid. Akhirnya Sumamah masuk ke dalam kebun itu. Faktasala maka mandi siapa Sumamah. Suma kemudian dakhala masuk siapa Sumamah al masjidah pada masjid. Jadi setelah dilepas, dia masuk ke dalam kebun yang ada sumurnya, dia mandi junub. Setelah itu dia keluar dari kebun dan masuk lagi ke dalam masjid. Ini faqala maka berkata siapa Sumamah, asyhadu bersaksi aku an bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan illa kecuali Allah. Setelah dia masuk ke masjid, Sumamah dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maksudnya masuk Islam. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah ya. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi artinya ya memang tidak ada Tuhan lagi selain Allah. Nah, tidak ada Tuhan lagi selain Allah.
yang harus disembah itu adalah Allah. Lah ini tujuannya Sumamah diikat di dalam masjid, yaitu dia mengucapkan kalimat syahadatain. Jadi tujuannya Sumamah sebagai tawanan diikat di dalam masjid, itu tujuannya agar dia mau masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Ya, sebelum mengucapkan kalimat syahadat, Sumamah mandi junub. Ya, Sumamah mandi junub. Wa ana Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah, utusannya Allah. Dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Maksudnya la mad'bu'u bihaqqin illa Rasulullah. Tidak ada yang berhak untuk diikuti kecuali utusannya Allah. Ya, mengikuti terhadap utusan-utusannya Allah. Selain itu nggak boleh. Ya, selain itu nggak boleh. Maka harus mengikuti terhadap Rasulullah. Artinya menjalankan syariat, menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasul. Ketika masuk Islam itu ya secara kafah, udkhulil islami kafah, masuk Islam dalam keadaan kesemuanya. Artinya apa yang sudah menjadi ketentuan Allah Rasul, sudah menjadi syariat Allah Rasul, sudah menjadi peraturan Allah Rasul ketika masuk Islam, maka supaya menjalankan dan mengikutinya. Ini itu, maka diperintahkannya untuk mandi junub. Kenapa? Karena dalam hadis lain itu al musyrikun najisun atau najasah, ya. Jadi sesungguhnya orang kafir, orang musyrik itu najis. Najis ini bukan artinya tidak bisa dipegang, ya, bukan. Kalau diambil saklek, akhirnya punya kepahaman bahwa orang kafir itu najis, akhirnya kita nggak mau dipegang mereka, kita nggak mau megang mereka. Itu salah, bukan seperti itu. Itu kiasan, ya. Artinya ya boleh orang kita bergaul dengan tetangga kita yang belum Islam atau non muslim, itu boleh berpegangan, salaman, itu diperbolehkan. Jadi yang dimaksud najis itu bukan itu. Maka ketika orang musyrik atau orang kafir itu masuk Islam, maka disunahkan untuk mandi junub, ya. Disunahkan untuk mandi junub. Dan hadis ini menunjukkan ketika orang itu mau masuk masjid supaya dalam keadaan apa? Bersih. Dalam keadaan bersih, suci badannya. Nah, itu. Masjidnya bersih, badan kita juga bersih, badan kita suci dari najis. Dalam hadisnya itu kan dijelaskan, khudu zinatakum inda kulil masjidi. Nah, itu. Kita supaya bersih. Jangan sampai ke masjid pakai celana yang najis, badan kita kotor, banyak lumpur, masuk masjid, ya repot. Ya, maka perintahnya, hikmahnya dari hadis ini bahwa sebelum masuk masjid supaya dalam keadaan tubuh kita itu bersih. Ya seperti Sumamah. Ya, seperti Sumamah. Dia pada waktu diikat di masjid, setelah dilepas dia langsung mandi. Ya, membersihkan badannya, kotoran-kotorannya, kemudian dia masuk masjid. Lain berarti cocok dengan khudu zinatakum inda kulil masjidi, ya. Nah itu. Jadi kalau dikembalikan ke bab bahwa mengikat tawanan atau mengikat orang yang keberatan hutang di dalam masjid itu boleh kalau tawanan dengan tujuan agar dia mau masuk Islam.
Kalau orang yang keberatan hutang itu tujuannya agar dia mau membayar hutangnya, diikat di situ. Nah, ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.